Selamat pagi semua teman-teman petani di mana saja berada. Ini pemandangan di pagi yang cerah itu untuk membangkitkan semangat kita sebagai petani untuk bangun bersama, membangun pertanian yang lestari, pertanian yang bermanfaat untuk keluarga kita. Dan ini adalah ada tanaman kacang panjang, mana kacang panjang tersebut pola pemupukannya dengan menggunakan organik, yaitu dengan POC, yang pupuknya yang terdiri dari sampah dapur yang kita kemas, yang kita ramu, yang kita fermentasi, dan hasil dari fermentasi itu kita semprotkan pada tanaman kacang. Ternyata sangat beda hasilnya, dan ini sudah 3 kali ini memetik, dan dengan penggunaan POC atau pupuk organik cair yang dihasilkan dari dalam dapur atau dari wilayah dapur, ternyata setiap 3 hari kacang tersebut harus dipetik karena besarnya sudah mampu untuk dipetik. Jadi melihat pohon memang tidak seberapa, artinya tidak membanggakan atau tidak memuaskan, akan tetapi buah yang dihasilkan setiap 3 hari harus kita petik, harus kita ambil karena besarnya sudah seperti ini, sudah layak untuk dikonsumsi atau disayur. Tentunya perlu kita perhatikan apa yang menjadikan kacang tersebut setiap 3 hari harus memetik. Nah, ini saya sebagai pembuat POC, saya sendiri juga tidak tahu dari dampak apa bisa menimbulkan setiap 3 hari setelah disemprot atau setelah dipetik harus dipetik kembali. Ini kami yang belum tahu, tetapi dari pembuatan POC itulah sangat bermanfaat buat keluarga, untuk menghidupi keluarga kita, artinya baik untuk tanaman pangan maupun tanaman sayur atau tanaman sejenisnya yang sifatnya untuk pertanian yang mandiri. Jadi jangan salah, petani di mana saja berada, semakin kita berolah, baik olah pikir, baik olah POC, maka akan memberikan dampak buat POC itu sendiri atau pekerjaan yang kita tekuni itu sendiri. Kita menginjak kepada tanaman padi, yang mana padi tersebut adalah padi sejenis IR64 atau sekelas Ciherang, sekelas Nikonga, seperti ini. Ini bibit padinya saya ambil dari tempat teman yang kini sudah saya organikan 1 kali ini, dan padi yang tadinya dari kimia atau dari penggunaan pupuk kimia terus kita organikan, maka akan hadirlah yang namanya penyakit bercak daun, atau di dalam pertanian organik adalah blas. Contohnya seperti ini ya, ini adalah blas daun. Ini belum seberapa, nanti ada yang lebih parah daripada ini. Nah, ini dampak dari penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Begitu kita organikan, dia penyakit tersebut akan hadir. Dan ini sudah saya coba beberapa kali. Saya mendatangkan bibit yang dari luar daripada tempat saya, artinya bibit tersebut baik dari desa lain maupun dari tempat teman yang pola pemupukannya tadinya menggunakan kimia. Begitu saya organikan, pasti keluar yang namanya blas daun. Nah, untuk itu bagi teman-teman di mana saja, silahkan untuk membandingkan mana yang terbaik, mana yang lebih manfaat dan efisien buat pertanian kita, supaya pertanian kita lebih sehat, pertanian kita lebih berkualitas, tentu dari petani itu sendiri. Dan ini sebagai perbandingan. Nah, ini adalah tanaman padi sejenisnya, artinya
sekelas Cihirang atau Megongga atau IR64 yang sudah saya organikan 1 kali dan sekarang sudah masuk yang kedua kali. Nah, ini bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah ini baru 1 kali saya organikan, artinya baru masuk pertama kali ke tempat saya dan saya organikan, ternyata ada bercak daun dan tetap ada perbedaan pertumbuhan. Nah, bisa dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, yang ini sudah 1 kali, jadi sehatnya berbeda. Nah, sehatnya berbeda dan ini nah beda. Nah, untuk itu teman-teman, inilah perbandingan supaya teman-teman bisa mengambil intisari atau manfaat daripada organik, apa kandungan dan apa manfaat organik buat pertanian kita. Nah, dari gambar tersebut teman-teman bisa mengambil perbandingan manakah yang lebih sehat, manakah yang lebih baik. Tentunya dari pemandangan itulah saudara-saudara petani di mana saja bisa mengambil hikmahnya tanpa harus kita berbuat yang sedemikian rupa, tetapi dari gambar ini bisa kita jadikan panduan sebagai petani, baik petani organik maupun petani kimiawi. Nah, tentunya kembali ke petani itu sendiri ya. Jadi untuk meningkatkan hal tersebut kita harus berswasembada atau sumber daya manusianya yang harus kita genjot, atau sumber daya manusianya yang harus kita beri pengalaman atau kita beri mindset supaya lebih tahu bedanya pertanian organik dan kimia. Nah, ini seperti ini. Nah, kita menuju ke belas daun yang lebih parah. Nah, namun saya tidak, dengan keparahan belas daun saya tidak bermasalah. Intinya kalau memang ini lebih parah, harus 3 hari sekali harus kita adakan penyemprotan. Nah, ini sudah saya semprot 2 kali, ternyata masih tetap kena. Nah, ini adalah bercak daun awalnya, yang mana virus atau bakteri belas daun ini dalam jangka waktu 1 minggu dia mampu menjalankan 30 kali 50 meter hanya waktu 1 minggu. Yang tadinya hanya 1 rumpun, dia mampu mengeblaskan seukuran 30 kali 50 meter. Nah, untuk itu buat teman-teman petani di mana saja berada, mari kita bangkit bersama membangun pertanian yang sehat, membangun pertanian yang lestari, membangun pertanian yang berkualitas. Nah, selamat pagi dan salam petani.